Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Oke, hari ini kami akan melakukan wawancara kepada guru tentang gaya hidup berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu guru SMA 41 yaitu Ibu Ayun. Oke, Ibu Ayun, jadi hari ini kita akan mengangkat persoalan soal sampah plastik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami utarakan kepada Ibu. Yang pertama itu, kenapa wadah plastik itu nggak disarankan untuk atau nggak direkomendasikan untuk digunakan? Ya, pertama karena dia nggak ramah lingkungan ya. Dalam artian dia ketika dia jadi sampah kita buang gitu aja, itu uraiannya butuh ribuan tahun gitu. Bahkan pernah ada beredar video di mana ada nih kemasan plastik Indomie itu yang sampai sekarang itu kemasan tahun-tahun 10 tahun ke belakang lah, tapi itu masih awet gitu, tulisannya masih kebaca jelas. Itu bukti nyata kalau sampah plastik ini emang gak ramah lingkungan, jadi nggak direkomendasikan buat kita gunakan sehari-hari gitu. Kalau kayak gitu berarti kalau di sekolah kenapa nggak direkomendasiin juga di sekolah? Nah, karena sekolah ini, kayak kalian bayangin SMA 41 itu siswanya ratusan kan. Nah, ketika setiap hari ke sekolah, ratusan orang setiap hari ke sekolah, mereka konsumsi plastik berapa ribu ton yang akhirnya dihasilkan dari satu harinya, dari satu bulannya, dari satu tahunnya gitu. Kalau diakumulasikan, itu dari 41 aja udah berapa ribu gitu. Belum dari SMA-SMA lain gitu, belum dari SD, SMP gitu. Makanya dari lingkungan sekolah ini, karena sekolah itu kan pendidikan juga ya. Nah, disinilah siswa-siswa juga dididik buat akhirnya sadar akan peduli lingkungan itu sendiri gitu. Makanya di sekolah diadain program buat mengurangi sampah plastik itu sendiri gitu. Di sekitar lingkungan sekolah kan masih banyak sampah yang berserakan. Bagaimana tanggapan Ibu tentang sampah yang berserakan tersebut? Nah, ini sebenarnya tanggung jawab semua masyarakat sekolah ya. Salah satunya Caraka, dia gimana akhirnya buat bersihin itu setiap hari. Dari kita juga nih, kan kita sekolah juga udah ada fasilitas tempat sampah ataupun fasilitas lainnya gitu buat akhirnya mengurangi sampah-sampah itu sendiri. Dan kalau dilihat juga cukup banyak ya beredar di lingkungan sekolah, dan mungkin sekolah 41 juga nih bisa punya tanggung jawab buat ningkatin itu lagi. Kalau saya lihat sih di 41 ini ya, tong sampahnya itu masih relatif yang kecil-kecil banget gitu. Kayak tong sampah rumahan gitu. Sedangkan kalau sekolah kan masyarakatnya banyak ya. Harusnya tong sampahnya bisa lebih gede lagi gitu. Biar nggak cepet penuh, jadi akhirnya siswa-siswa juga nggak malas buat buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi ini butuh kerjasama dari semua pihak buat akhirnya ngejaga lingkungan SMA 41 gitu. Sampah yang berserakan kan penyebabnya orang-orang yang buang sampah sembarangan. Bagaimana caranya agar orang yang buang sampah sembarangan ini tuh sadar? Ya, kalau kita pengen bikin orang-orang sekitar kita sadar, itu harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Kalau semua orang berkomitmen buat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, pasti itu bisa terlaksana dengan lama-lama orang lain juga akan malu gitu ngelihat temennya buang sampah dengan tepat nih. Ketika kita mau buang sembarangan, kita pasti malu gitu karena kita nggak sesuai nih sama teman-teman kita yang punya habit baik gitu. Jadi mulai dari diri kita sendiri aja sih, baru insya Allah orang-orang lain tuh bakal ikut gitu. Terima kasih kepada Bu Ayun karena sudah mau kita wawancarai. Selanjutnya terima kasih kepada. Oke, sekian hasil wawancara dari kami. Terima kasih.